Selamat pagi semuanya. Walaupun malam ya tetap pagi ya semangatnya. Di kesempatan ini saya akan berikan pembahasan konsep dasar penting ya bagi Anda yang ingin UTBK. Konsepnya sederhana, pada saat Anda ketemu soal bentuk penyederhanaan semacam ini ya. Ini adalah konsep bentuk penyederhanaan. Andai kata ini mau disederhanakan, maka langkah yang Anda lakukan adalah, saya tarik ke sini ya. Ini boleh artinya gini nih, 2 per X kuadrat dikurangi dengan 2 per Y kuadrat ya. Saya bagi dengan di sini adalah Y per X ya. Dikurangi dengan X per Y. Nah, pangkatnya adalah min setengah. Baik, ini saya tulis dulu dengan angka min setengah. Sekarang ini kita sederhanakan, tak kalikan silang ya. Maka menghasilkan 2 dari Y kuadrat min X kuadrat. Tapi saya bagi dengan X kuadrat Y kuadrat ya. Begitu. Kemudian di sini saya bagi ya. Saya bagi lagi dengan yang bawah itu sama saja dengan Y kuadrat min X kuadrat. Saya bagi dengan yang bawah adalah X dikali Y. Nah, di sini pangkatnya adalah min setengah. Baik, kita akan coba sederhanakan. Di sini pembagiannya, karena yang atas bentuk pecahan, yang bawah juga pecahan, maka boleh dicoret di sini nih ya. Ini saya coret di sini, ini sama ya. Nah, dengan asumsi apa? Bahwa kita tahu namanya A dibagi B, kalau dibagi dengan C per D, itu artinya sama dengan A per B dikali dengan D per C gitu ya. Ini namanya bentuk pembagian pecahan ya. Jadi ini menjadi dikali, dibalik. Sehingga B dan D itu boleh mengalami pencoretan ya. Jadi B dan D boleh mengalami pencoretan. Nah, sekarang pencoretan berikutnya adalah bisa dilakukan sesama pembagi ya. B dan D-nya ini boleh sesama pembagi. Kalau tadi A dan C-nya itu boleh, sekarang B dan D-nya juga boleh penyederhanaan. Ini X kuadrat Y kuadrat dengan XY. Berarti di sini masih tersisa XY ya. Berarti kalau ini saya tuliskan, ini adalah masih pangkat min setengah ya. Pelan-pelan saja nggak apa-apa. Pahami konsep-konsepnya aja. Ini berarti masih 2 per XY. Tapi yang bawah sudah habis ya. Nah gitu ya, sudah habis. Karena di sini tuh pangkat min setengah, maka andai kata saya ubah itu menjadi pangkat setengah, jadi pangkat positif, ini artinya dibalik ya. Nah, dan kita tahu bahwa 2 per XY dibagi dengan 1 itu ya artinya 2 per XY. Sehingga andai kata saya balik menjadi XY per 2. Ini, maka pangkat setengah itu ya artinya akar. Nah, jadi akar XY per 2. Akar XY per 2. Nah, sekarang kalau akar XY per 2, maka boleh saya keluarkan ya. Saya keluarkan, ini sama saja dengan setengah dari akar 2XY. Sama ya. Karena pada saat setengah itu masuk dari seperempat, dan seperempat dikali 2 jadi setengah. Nah, inilah uniknya ya. Jadi ini uniknya soal tes UTBK ya, salah satunya bentuk manipulasi semacam ini yang perlu dibiasakan ya. Ini kalau saya terjemahkan lagi biar nggak terlalu bingung. Ini sebenarnya sama dengan kalau saya tuliskan dengan akar ya, akar 2 per 4. Nah, ini kan sama kalau saya nulis begini ya. Ini sama, jadi 2 per 4 itu artinya setengah. Sehingga ini juga boleh keluar, seperempatnya itu menjadi setengah gitu ya. Setengah 2XY. Sama maknanya itu semacam itu ya. Nah, jadi ini konsep-konsep yang perlu dilatih, dipahami, dikuasai menggunakan konsep-konsep nalar ya. Nih, bagaimana kalau saya pengen cepet nih ya, nih. Jadi kalau misalnya pengen menjawab lebih cepat, yang nomor 2 ya. Soal yang nomor 2.
Jika 2X ditambah 3Y sama dengan 3, Y-nya adalah 4X min 7 ya. Maka ini saya tuliskan Y-nya itu sama dengan 4X ditambah 7. Kalau ini saya substitusikan ke sini sebagai Y, maka didapatkan 2X ditambah dengan 3Y ya. 3 dikali 4X plus 7 sama dengan 3. Maka menghasilkan 2X ditambah dengan 12X ditambah dengan 21 ya, sama dengan 3. Di sini dapatkan 14X itu 21, 3 dikurangi 21 ya. Berarti kita dapatkan min 18. Kalau saya bagi 2 ya menjadi 7X ya. Saya bagi 2 ya jadi 9 ya. Jadi kalau bagi 2 7, bagi 2 nilainya 9. Jadi kita dapatkan di sini adalah min 9, maka X-nya ketemu min 9 per 7. Dengan X-nya tahu berarti kita tahu Y-nya otomatis ya. Tahu Y-nya. Berapa nilai Y-nya? Nilai Y-nya berarti 4 kali ya. 4 kalinya min 9 per 7 itu ditambah dengan 7. Atau min 36 per 7 ditambah dengan 7. 7 itu ya sama saja dengan 49 per 7. Berarti didapatkan nilai Y-nya adalah 13 per 7. Itu nilai Y-nya. Nah, kita tahu persamaannya bahwa ini punya nilai ya. A dibagi dengan determinan ya. Determinan di sini min 2 dikurangi dengan min 12. Jadinya min 14. Ini. Dan itu nilainya sama dengan 13 per 7. Ini, jadi 13 per 7 nilai Y-nya itu ya. Berarti otomatis kita akan mendapatkan A-nya. Berarti A-nya adalah min 14 dikali 13 per 7. Nah, andai kata ini saya coret ya. Saya coret, maka didapatkan nilai min 26. Nah, itu berarti jawabannya adalah yang C. Jadi ini permainan kaitannya dengan eliminasi substitusi yang dicampur dengan matrik ya. Berarti kamu harus menguasai masalah ini. Ini bagi Anda yang saintek ya. Yang saintek. Kemudian yang ke berikutnya nomor 3. Ada sebuah parabola ya. Parabola di sini mempunyai sumbu simetri. Kita tahu sumbu simetri itu X-nya 2, sumbu simetri ya. Titik baliknya itu terletak pada garis ya. Titik balik itu yang namanya titik puncak. Berarti kalau X-nya ini tak masukkan, maka menjadi 4 ditambah dengan Y min 9 sama dengan 0, maka Y-nya ketemu 5 ya. Artinya bahwa dia punya titik puncak ya. Bahwa dia punya titik puncak 2,5. Namun perlu dipahami bahwa titik puncak itu punya makna. Apa titik puncak ya? Titik puncak itu turunan pertama. Sama dengan 0 itu untuk mendapatkan titik puncak. Sehingga ini kata saya turunkan A plus 2X kuadrat itu turunannya 2 kali A plus 2X ya. Min 8A sama dengan 0. Nah, kita sudah dapatkan X-nya tadi 2 karena sebagai sumbu simetrinya itu 2. Sehingga 2A ditambah dengan 4 saya kali X-nya tadi 2 dikurangi 8A sama dengan 0. Kita dapatkan 2A kali A menjadi 4A plus 8 min 8A sama dengan 0. Atau min 4A sama dengan min 8 berarti A-nya ketemu 2. A-nya tahu. Kemudian titik puncak tadi dilalui oleh parabola. Kita tahu bahwa parabolanya itu kan fx-nya menjadi A plus 2, jangan lupa A plus 2x kuadrat min 8ax plus c. Jangan lupa A-nya 2 ya, tak masukin. Kalau A-nya 2 maka menjadi 4x kuadrat, kalau 2 menjadi min 16x plus c. Tadi melalui puncak, parabola itu pasti melalui puncak. Puncaknya 2,5. Ya, kita masukkan x-nya 2, y-nya hasilnya 5. Jadi 4, 2 kuadrat 4, 16 dikali 2 ditambah C akan memberikan angka 5.
Ini 16 min 32 berarti jadi min 16 ditambah C nilainya 5. Sehingga kita dapatkan nilai C-nya 5 ditambah 16 berarti C-nya 21. Nah, apa pertanyaannya? Yang ditanyakan adalah A ditambah C. Jadi A tambah C maka menghasilkan 23. Oh, 23 itu jawabannya ada di C. Jadi ini proses berpikir ini wajib ya, wajib dimengerti ya. Berikutnya, suatu fungsi kuadrat ya mempunyai titik balik ya. Titik balik itu artinya titik puncak ya. Titik puncaknya di sini diketahui puncaknya 1,2. Kemudian titik A-nya melalui 0,4. Ternyata kurva tersebut digeser ke kiri sejauh 2 satuan. Ini namanya sebuah translasi ya. Ini namanya translasi, itu artinya pergeseran. Digeser ke kiri berarti negatif 2 satuan, negatif 2. Digeser ke bawah berarti negatif 3 satuan, berarti min 2, min 3. Translasi itu posisinya menggeser puncaknya. Berarti puncaknya saya tambahi sekarang. Yang tadinya 1, 2 saya tambah, karena translasi itu artinya ditambah. Jadi saya tambah 1 ditambah dengan min 2 ya. 1 ditambah min 2 itu berarti nilainya min 1. Kemudian ya ini di sini 2 ditambah min 3 itu nilainya adalah min 1 juga. Nah, itu titik A-nya. P-nya. Sekarang titik A-nya sekarang. Ini bayangannya ya. Ya saya tambahkan juga. Ini 0 tambah min 2 ya berarti min 2 ya kan. Kemudian ya 4 tambahi min 3 ya, berarti nilainya adalah 1. Nah, dari sini kita mendapatkan sebuah persamaan fungsi kuadratnya A dikali X min puncaknya kuadrat ditambah X-nya ya, X-nya. Kita tahu bahwa puncaknya tadi, ini puncak ya. Puncaknya itu 1,2 ya, ini sebagai P-nya sebagai X-nya ya. Kita masukkan Fx A X min 1 ya, karena puncaknya min 1 ya, berarti menjadi plus 1. Nah, jadi puncaknya 1,2 tadi berubah menjadi puncaknya setelah ditranslasi menjadi min 1, min 1. Ini P-nya, di sini X-nya. Ditambah X-nya adalah min 1. Kemudian di situ tadi melalui 0,4 yang berubah menjadi min 2,1. Maka tak masukkan min 2 itu akan memberikan angka 1. A min 2 tambah 1 artinya min 1. Ini dimasukkan min 2 ya. Dikurangi 1 maka didapatkan min A sama dengan 2. Berarti A-nya didapatkan, oh ini dikuadratin ya, ini dikuadratin. Jangan lupa. Jadi min 1 dikuadratin maka menghasilkan A ya. Ini tak pindah jadi 2, berarti A-nya didapatkan sama dengan 2. Dengan A-nya 2 maka dimasukkan kembali. Anda akan mendapatkan suatu fungsi di mana fungsinya adalah 2 dikali X plus 1 kuadrat min 1. Sehingga di sini Fx-nya tinggal X kuadrat ditambah 2X plus 1 min 1. Andai kata saya teruskan menjadi 2X kuadrat plus 4X, 2 tambah 1 plus 1. Jadi jawabannya adalah yang C. Bagaimana jika besok kita tidak ingat rumusnya? Jika tidak ingat rumusnya sangat sederhana. Kenapa? Titik puncaknya sudah diketahui min 1, min 1. Berarti tugas kamu hanya nurunkan saja yang X-nya itu min 1. Berarti turunannya begini, 4X min 2. Ini 0, X-nya 2. Nah ini salah karena di sini X-nya min 1. Berarti ini salah ya. Ini coba kalau ini 4X ya, 4X min 2. Berarti X-nya sama dengan setengah. Oh berarti ini juga salah ya. Kalau di sini berarti 4X ditambah dengan 4 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 1. Betul. Oh berarti jawabannya adalah yang C. Jadi strategi cara cepatnya harus dikuasai. Konsep nalarnya dikuasai. Karena ini sebagai latihan, maka ini tak berikan cara panjangnya ya.
Berikutnya soal yang kelima ya. Ini kita lanjutkan yang kelima tadi ya. Ini soal yang kelima. Ini tadi ya kita carikan dulu. Nah ini soal yang kelima. Di soal yang kelima sebuah benda bergerak dengan kecepatan ya. Kita tahu S itu adalah lintasan, S adalah jarak, V adalah kecepatan. Ini kecepatan. Pada saat Anda ditanyakan perpindahan yang ditempuh, perpindahan yang tempuh benda di selang ini ya. Berarti perpindahan itu S ya, karena merupakan jarak lintasan. Berarti ingat, kalau S ke V, V itu adalah turunan dari jaraknya, itu V kecepatan. Sekarang jika kecepatan sudah diketahui, kami ingin mencari jaraknya, maka mencari jaraknya itu integral dari kecepatan. Berarti integralnya dari sin T kali akar itu 2 ditambah dengan 2 cos T dt ya kan? Jadi ini kita integralkan. Nah sekarang integralnya adalah di situ 0 sampai pi ya, yang diinginkan T-nya tadi 0 sampai pi. Integralnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengintegralkannya? Teknik integralkannya sangat sederhana sekali ya. ST-nya kita akan dapatkan, teknik integralnya, pahami ilmunya mengintegralkan. Sin T-nya ini saya ambil dulu, sin T-nya saya bagi dengan turunannya yang ada di dalam akar ini ya. Turunannya 2 cos T adalah min 2 cos T. Turunannya 2 cos T itu turunannya adalah min 2 sin T. Sehingga ini bisa dicoret ya, maka tinggal tertulis min setengah. Min setengah. Berarti hasil integralnya adalah min setengah pangkat setengah itu kalau diintegralkan ya ditambah 1 ya, jadi 3/2 dikali dengan 2/3, tak masukkan angkanya lagi yaitu 2 kali 2 cos T. Ini 2 kali 2 cos T dengan batasan 0 sampai pi. Ini kalau saya coret maka tinggal min sepertiga nih ya. Min sepertiga tak masukkan pi gitu. Berarti 2 ditambah dengan 2 cos pi. Saya kurangi kalau tak masukkan 0 ya. 2 ditambah 2 cos 0. Pangkatnya 3/2. Itu ya. Sekarang kita akan hitung ya. Cos pi itu nilainya min 1 ya. Berarti didapatkan 2 min 2. Di yang sebelah kanan. Cos 0 itu artinya 1. Berarti 2 plus 2 pangkatnya 3/2. Ini hanya proses menghitungnya saja ya. 2 min 2 0, maka tinggal min sepertiga. Di sini 2 tambah 2 itu 4. 4 itu artinya 2 pangkat 2. Di pangkat 3/2 ya, 2-nya dicoret. Maka menghasilkan min 8/3. Maka jawabannya ya, nilainya adalah negatif 8/3. Tetapi karena ini jarak ya, ini jarak, ini kecepatan itu, jaraknya itu arahnya berlawanan sehingga didapatkan nilai 8/3. Gitu ya. Jadi ini konsep-konsep ini perlu dibangun, perlu dilatih. Sekarang saya coba tanamkan kembali tekniknya Anda mengintegralkan ya. Jadi kalau Anda mengintegralkan, pegang betul ilmu ini. Jika ada suatu fungsi pangkatnya ngeri ya, pangkatnya ngeri, tetapi ada faktor pengalinya ya, ada faktor pengalinya. Maka tugas kamu adalah mengambil fungsinya tadi, pengali tadi dibagi turunan fungsinya ini. Nah, turunan fungsinya. Jika di sini tuh X-nya habis, tugas Anda hanya nambahi pangkatnya saja. Lah ini penting ya. Ini penting, wajib bisa. Coba saya akan berikan contohnya ya. Anda disediakan di sini katakan adalah cos X katakan ya. Cos X, kemudian ada 3 ditambah dengan sin X ya, pangkatnya 7 dx ya.
Berarti tugas kamu cukup sederhana. Pengalinya siapa? Pengalinya adalah cos X ya. Saya bagi dengan turunannya ini ya, di dalamnya ya. Turunannya 3 adalah 0, turunan sin adalah cos. Nah, berarti kan itu hilang ya. Maka tugas kamu tinggal nambahi saja 3 ditambah sin X, pangkatnya jadi 8/8 plus C. Sudah selesai. Itu teknik mengintegralkan yang kalian tidak boleh sampai tidak tahu. Wajib tahu. Peserta UTBK wajib menguasai ilmu ini ya. Sukses selalu dan ikuti terus ya pembahasannya, biar nanti Anda tambah wawasannya sehingga UTBK menjadi peserta yang punya daya saing yang tinggi, punya nilai yang terbaik. Sukses selalu, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih.